Assalamualaikum teman-teman, aku Denaya Kerumi, kelas 1H Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. Nah, di video kali ini aku akan ngejelasin apa sih itu resensi dan lain sebagainya mengenai resensi. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu resensi, manfaat resensi, fungsi resensi, jenis-jenis resensi, dan lain sebagainya mengenai resensi. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Dalam menulis resensi harus disertakan kelebihan dan kekurangan buku atau karya tersebut. Hasil resensi juga biasanya dipublikasikan media massa, surat kabar, atau majalah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama adalah membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Nah, yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Yang ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan sebuah karya itu dibuat. Keempat, menguji kualitas karya dan membandingkan terhadap karya lainnya. Kelima, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik dan saran. Keenam, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Ketujuh, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Nah, setelah tujuan resensi tadi dibahas, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat resensi. Yang seperti kita ketahui, resensi merupakan kegiatan mengulas sebuah karya. Tentu saja kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu karya tersebut. 1. Sebagai bahan pertimbangan. Resensi bertujuan memberikan gambaran kepada para pembaca tentang suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Yang kedua, untuk nilai ekonomis. Selain itu, memuat resensi bisa menghasilkan uang. Penulis resensi bisa mendapatkan uang atau imbalan serta buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit buku apabila resensinya dibuat di koran atau majalah. Ketiga, sarana promosi buku. Nah, ketika mengulas sebuah buku, maka para pembaca sedikit banyak akan mengetahui isi buku tersebut. Tidak menutup kemungkinan mereka akan tertarik untuk membelinya. Keempat, pengembangan kreativitas. Semakin sering menulis, maka semakin terasah kebiasaan menulis untuk setiap individu. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kreativitas menulis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis resensi. Namun, yang perlu dicatat adalah jenis-jenis resensi yang akan saya sebutkan ini bisa saja tidak baku, karena bisa saja ketiganya diterapkan secara bersamaan. 1. Resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua, resensi deskriptif. Resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Ketiga, resensi kritis. Yang lainnya adalah resensi kritis, yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi resensi ini biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur-unsur resensi. Unsur-unsur dalam resensi meliputi yang pertama, judul resensi. Judul resensi yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah penulisan resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Yang kedua, data buku. Data buku biasa disusun sebagai berikut. 1. Judul buku. Jika buku itu termasuk buku hasil terjemahan, judul hasilnya juga harus ditulis. Yang ketiga adalah pengarang. Jika ada, tulis juga penerjemah, editor, atau penyunting seperti yang tertera dalam buku. Yang keempat, penerbit. Tahun terbit beserta cetakannya, cetakan keberapa, tebal buku, berapa halamannya, harga buku jika diperlukan, pembukaan dan pembukaan ini dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasi apa yang dia peroleh. Membandingkan dengan buku sejenis yang sudah ditulis, baik oleh pengarang sendiri maupun pengarang lain. Memaparkan kekhasan atau sosok pengarang, memaparkan keunikan buku, merumuskan tema buku, mengungkapkan kritik terhadap kelemahan buku, mengungkapkan kesan terhadap buku, memperkenalkan penerbit,
Nah, selanjutnya tubuh atau isi pertanyaan resensi buku. Tubuh atau isi pertanyaan resensi buku biasanya membuat hal-hal sinopsis atau isi buku secara benar dan kronologis. Ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya. Keunggulan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, tinjauan bahasa, mudah atau berbelit-belit bahasanya, kesalahan cetak, jika ada penutup resensi. Bagian penutup biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi resensi. Fungsi informatif, yakni menginformasikan keberadaan buku atau film-film tertentu sehingga pembaca merasa tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Yang kedua, fungsi komersial, yakni mempromosikan produk baru untuk kepentingan komersial atau keuntungan materi. Nah, yang ketiga adalah fungsi akademik, yakni interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan presensi dalam membentuk wacana keilmuan, serta sebagai pengalaman dan sudut pandang tentang topik tertentu yang dijadikan fokus resensi. Nah, sekian dari materi mengenai resensi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya harapkan kedepannya kita dapat bertemu secara langsung dan pembelajaran kembali efektif di dalam kelas secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.